Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan kepada dosen yang terhormat, Pak Sujana, selaku dosen pengampu Statistika Keuangan dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan berpresentasikan mengenai korelasi dan regresi. Sebelum memulai presentasi ini, saya izin untuk memperkenalkan diri dan anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida dengan NPM 2110019. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Galuh Ananda dengan NPM 2011-0035. Bagian yang pertama, ada analisis korelasi. Dalam analisis korelasi, ada 5 bagian. Yang pertama, diagram pencar, analisis korelasi. Yang ketiga, menghitung dan menafsirkan koefisien korelasi. Dan bagian yang keempat, batasan analisis korelasi. Bagian pertama di sini ada diagram pencar. Diagram pencar atau scatter plots adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan sebaran data. Scatter plot seringkali digunakan untuk melakukan analisa regresi dan korelasi. Langkah-langkah membuat diagram pencar. Ada 4 langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pembuatan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang ketiga, penebaran plotting dan data. Dan langkah yang keempat, langkah terakhir, ada pemberian informasi. Di sini ada contoh diagram pencar. Untuk setiap titik, koordinat sumbu X adalah pertumbuhan rata-rata uang yang beredar. Dan koordinat sumbu Y adalah tingkat inflasi rata-rata tahunan. Setiap pengamatan dalam diagram pencar dipresentasikan sebagai titik-titik. Dan titik-titik tersebut tidak terhubung. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Analisis korelasi juga merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Dengan metode ini dapat menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel yang belum diketahui sebelumnya. Analisis seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita dapat mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda positif dan tanda negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Jika bernilai negatif, artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Di sini ada rumus koefisien korelasi. Koefisien korelasi disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf R. R sama dengan COF dalam kurung X dikali Y dibagi SX dikali SY. Di sini ada contoh soal koefisien korelasi, di mana XI merupakan tingkat pertumbuhan uang yang beredar dan YI merupakan tingkat inflasi. Kemudian, rumus di sini, COF dalam kurung X dikali Y, merupakan hasil dari XI dikurang X bar. X bar merupakan jumlah seluruh data XI dikali YI dikurang Y bar. Y bar merupakan seluruh jumlah data Y. Sehingga 0.000437 dibagi SX. SX di sini hasil dari XI dikurang X bar pangkat 2. Dikali SY. SY hasil dari YI dikurang Y bar pangkat 2. Sehingga koefisien korelasi dari contoh soal ini yaitu 0.8702. Di sini ada langkah-langkah uji signifikansi koefisien korelasi. Langkah yang pertama ada perumusan hipotesis. Dibagi menjadi dua. Yang pertama H0 sama dengan R atau P tidak sama dengan 0. Merupakan hipotesis 0, yang artinya tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini ada yang kedua H1 sama dengan R atau P sama dengan 0. Yaitu yang merupakan hipotesis alternatif yang artinya terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, langkah kedua menentukan taraf nyata atau signifikansi A. Langkah yang ketiga menentukan titik kritis dengan menggunakan T-tabel. Nilai T-tabel diperoleh dengan taraf signifikan dan derajat bebas di mana DF itu degree of freedom.
sama dengan N dikurang 2, yang besarnya tergantung jumlah sampel N. Langkah keempat, menentukan nilai T hitung. Ini merupakan rumus untuk menentukan nilai T hitung. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, menentukan keputusan dan kesimpulan. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka keputusannya adalah tolak H1 dan terima H0. Kemudian pada slide yang ini akan dijelaskan oleh saya, regresi linear dengan satu variabel bebas merupakan hubungan secara linear atau satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik dideskripsikan oleh yang mana Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah garis regresi variabel respon, dan A adalah konstanta intercept perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B adalah konstanta regresi atau slope, dan X adalah variabel bebas atau prediktor. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan seperti yang ditampilkan pada layar, yang mana N adalah jumlah data. Kesalahan standar estimasi. Kesalahan standar estimasi, standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi, disimbolkan dengan SYX. Kesalahan prediksi dalam regresi biasanya disebut dengan error term atau residual. Rumusnya yaitu seperti yang pada ditampilkan, di mana Y sama dengan nilai variabel sebenarnya, Y topi adalah nilai variabel yang diperkirakan, dan N adalah jumlah frekuensinya. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau R. Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80, maka koefisien determinasinya adalah sebesar 0,80 dikali 0,80 sama dengan 0,64. Maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikatnya adalah sebesar 64%. Berarti terdapat 36% dari hasil 100% dikurangi 64% varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Maka tampak bahwa nilai R square adalah antara 0 sampai dengan 1. Pengujian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya, sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, atau kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis juga merupakan pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut dengan hipotesis statistik. Ada dua tipe hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau H, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu hipotesis A, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Ada pula prosedur dalam uji hipotesis. Yang pertama, tetapkan hipotesisnya. Tahap penentuan hipotesis 0 dan alternatif yang akan diujikan. Yang kedua adalah tetapkan taraf nyata atau A, tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, misalnya 5%. Tahap yang ketiga adalah tetapkan statistik uji. Suatu besaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau menolak H0 atau gagal menolak H0-nya. Yang keempat, tahapnya adalah tetapkan daerah penolakan. Suatu daerah atau aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan, yaitu menolak H0 atau gagal menolak H0. Yang kelima adalah tahapnya buatlah kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan keberadaan statistik uji pada daerah penolakan. Analisis varian dalam regresi dengan satu variabel bebas.
Analisis varians atau ANOVA adalah prosedur statistik untuk berbagai contoh variabel bebas variabel menjadi komponen yang dapat dikaitkan dengan sumber yang berbeda. Dalam analisis regresi, ANOVA digunakan untuk menentukan kegunaan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Uji statistik penting dilakukan dalam analisis varians, yaitu uji F atau uji F statistik. Rumus statistiknya adalah F sama dengan RSSI 1 dibagi SSE, di mana RSS adalah merupakan regresi jumlah kuadrat. Nilai ini adalah jumlah variasi total Y yang dijelaskan dalam persamaan regresi, sedangkan SSE merupakan jumlah kuadrat ED, kesalahan atau residu. Nilai ini juga dikenal sebagai jumlah sisa kuadrat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.